Mega Ganesha. Dan untuk saat ini mungkin kita untuk pembahasan hari ini kita akan mengungkap benda-benda pusaka yang bisa seputar peninggalan orang tua kita dulu mungkin bisa dibilang gitu. Dan mungkin penonton juga di rumah takutnya penasaran apakah misalnya itu di batu, apakah benar di batu itu bisa disimpan adaan atau enggaknya. Kita ungkap langsung aja di sini. Terus kan lagian mungkin teman-teman kita juga ada pengalaman masing-masing, kita bahas aja langsung di sini gitu sih. Kebetulan untuk benda pusakanya pun begitu, bisa dibilang begitu banyak ya, beragam juga, beragam, melulu berbentuk batu atau apalah gitu ya. Makanya kita jelasin, takutnya penonton ada yang misalnya bisa dibilang ada yang percaya atau nggak percaya, itu kembali lagi ke penilaian diri masing-masing sendiri gitu ya. Kita nggak maksa. Makanya sekarang kita mungkin mau membahas ya sedikit untuk membahas benda-benda pusaka. Semoga mungkin sama teman-teman mungkin percaya atau enggak juga, itu mah kembali lagi ke kalian. Ya intinya sih di sini kita cuman sekedar membuka wawasan atau bukan, maksudnya pengalaman baru mungkin ya, untuk Braga-Braga di rumah. Terus ditambah mungkin pasti di rumah Braga-Braga sendiri juga punyalah pasti ada peninggalan dari entah itu dari kakek, terus dari nenek, atau dari siapalah sepuh-sepuh dari keluarga sendiri ya. Jadi di sini juga kebetulan kita udah ada contoh ya mungkin ya. Ya, bisa. Jadi masing-masing kru kita ya. Ya. Tapi kalau lebih enak sih teman-teman, takutnya teman-teman di rumah penasaran untuk kru Mega Ganesha, bisa diperkenalkan dulu. Oh iya, kebetulan ini wajah baru ya. Iya, takutnya juga masuk itu. Takutnya ada yang cewek-cewek yang mau mendekat gitu kan. Kebetulan mungkin ada penonton Braga yang baru bergabung pada channel kita yang selamat datang di channel kita. Oke, kita kenalin, sebutin namanya. Kenalan dia. Iya. Nama saya Fajril. Apakah ada IG-nya? Ada di bawah ya. Nanti sama si di bawah di mana ada di situ. Jadi dia. Oh, iya. Sip. Gagal. Kan kalau saya mah udah bosan mungkin ya. Kayaknya kelihatan saya udah nggak asing lagi gitu kan. Nama saya Dean. Dan Ahmad. Ya mungkin saya tahu sendiri, saya Rangga, bisa dipanggil Gaga. Ya, kebetulan Kang Apin hari ini berhalangan hadir ya. Ya, kebetulan juga. Mungkin ada sedikit problem, mungkin ada kerjaan yang belum terselesaikan ya, mungkin ya. Betul. Makanya dia mungkin gimana ya? Skip dulu karena nggak bisa ditinggalin lah. Nah, jadi jobnya di take dulu sama Gaga. Iya. Alhamdulillah. Nah mungkin di sini kita membahasnya sedikit berkaitan dengan hodam mungkin ya, bukan dedemit kayak gitu ya. Mungkin kan yang berbau-bau peninggalan gini lah, istilahnya sesepuh dulu yang lebih tahu ya kita ya. Iya, yang lebih paham, lebih tahu juga seputar hodam. Terus kalau cek Sundanya mah iyalahnya lelembut ti urang gitu nya. Iya. Di sini udah ada beberapa contohnya. Kebetulan di kru kita kebanyakan yang punyanya batu gitu. Jadi kebanyakan di sini kita contohnya sih batu. Nanti sebagian dari benda-benda ini nanti kita akan coba ungkap. Terus kita buka entah itu apa, ada isinya apa enggak gitu. Ada apa tuh di situ, dan misalnya dia mungkin bisa dibilang
apakah dia misalnya di benda itu tuh ada nih sosoknya, tapi kalau misalnya sosoknya dia itu boleh digambarkan, paling bisa digambarkan juga oleh Dean gitu. Buat beraga di rumah juga, takutnya penasaran gitu. Langsung aja atau gimana? Boleh, silakan. Boleh. Mulai dari mana dulu? Yang batu dulu tuh. Nah, yang batu dulu ini. Saya lebih tertarik ke yang ini nih. Nah, singkat cerita ya, saya punya pengalaman teman sendiri. Sering sih yang ngedengar gitu, maksudnya batu yang kalau ini maaf kata kalau misalkan saya salah, nanti bisa teman-teman bergas sendiri diperbaiki, terus teman-teman di sini juga diperbaiki bisa. Komen. Katanya batu yang bolong kayak gitu berfungsi sebagai pemikat atau lebih kajodoh lah intinya, penarik gitu. Seperti combong katanya, tukang batu mah. Cuma ya maaf kalau misalkan salah ya. Ya ada. Soalnya saya kan jarang gitu. Kayak gini kurang memahami lah soalnya. Pasti teman-teman berada di rumah pasti banyak yang lebih hafal, yang lebih jago lah ya. Cuman saya kan lebih tahu dari teman saya sendiri gitu. Nih sana. Jadi ada singkat cerita kayak gini. Ya sana. Saya punya batu. Nah, kata kakek saya ini tuh fungsinya buat pemikat cewek. Dan kebetulan si teman saya itu ya bisa disebut maniak lah. Lebih suka gonta-ganti cewek. Katanya sih berkat si batu ini gitu. Jadi lebih mudah untuk mendapatkan cewek gitu kan, mempertarik cewek lebih gampang gitu kan ya. Nah terus ada teman saya yang satunya lagi sama punya bentuknya lebih kecil dari ini sih mereka tuh ya, cuman si bentuknya sama bolong gitu kayak gini, combong misalnya. Katanya saya mah ini lebih ke pemikat, lebih ke pengasih lah. Jadi ibaratkan kalau misalkan si teman saya itu pergi kemana jadi lebih disayangi sama cewek. Sama lah, terlebih ya itulah cewek gitu. Cewek. Nah ini emang sih setelah saya pegang juga udah kerasa gitu maksudnya. Kerasa ada sosoknya gitu kan. Entah kalau misalkan Dean atau Adil yang pegang atau yang rasakan gimana? Kita mulai dari Dean dulu lah. Gimana Dek? Mau gimana? Ya digambar. Ya digambar. Kalau menurut saya sih ada gitu. Kalau misalnya ada sih langsung aja digambar, kan takutnya juga penonton penasaran tuh. Takutnya disangka settingan gitu. Kalau misalnya menurut ada nih sosoknya atau mau sepuh atau cewek atau apa, kalau misalnya dia hanya mau gak gambarin gitu, nanti kita cocokin gitu. Iya begitu. Kita coba gambar dulu ya teman-teman berada di rumah. Sama tangan mah kerasa, tapi pas digambar nggak kegambar. Nah yang kerasa itu apa tuh Dek? Kayak yang nyetrum di sini. Oh nyetrum. Terus? Itu doang, sama panas, hangat. Terus nggak ada yang kegambar mah apa gitu? Iya nggak ada. Kegambar sosoknya apa gitu. Terus ada nggak maksudnya pengalaman seputar batu akik? Katanya ada penunggunya gitu. Entah itu seputar dari teman atau Adi sendiri pengalamannya gimana? Pernah dengar dari temen batu buat jaga-jaga sini, itu buat jaga-jaga badan. Jadi itu fungsinya mungkin untuk ke badan gitu ya, iya. Menjaga diri gitu ya. Kalau untuk menurut Ajil, Coba dulu ya. silakan. Jangan dimakan. Kayak korma.
Soalnya kan kebetulan kita semua kan masih belajar ya. Iya. Jadi kita sama-sama merasakan energinya seperti apa mungkin ya gitu. Entah nanti sama aja bisa kelihatan sosoknya atau gimana kan beda-beda. Ya mungkin penonton di rumah takutnya kita gimana ya, ini mah gimana karena mungkin kita semua juga masih proses belajar Nah, gitu kita kan. di sini belajar lah sharing ya. Sharing gimana tuh Jil Menurut untuk yang dirasakan aja. menurut penglihatan saya mah sih kayak cowok Coba. rambut panjang tapi ngebelakang gitu. Pakai ikat kepala. Terus yang kerasanya mah pas tadi diangkat sama Pak Iki juga udah kerasa gitu. Berat di sini teh. Berat aja gitu, langsung berat gitu. Kenapa? Udah sih gitu doang. Tapi sisi sosoknya nggak kelihatan Iya. gitu sih, mukanya nggak ada Ngebelakangin Belakang gitu. ya. Nah terus ada nggak pengalaman Ajil gitu selama maksudnya ada teman yang punya batu atau apa gitu lah seputar peninggalan entah itu dari kakeknya, neneknya, ada nggak pernah Ada sharing sih. gitu? Karena yang bilang gitu, saya punya batu buat ini pusing pokoknya mah. Nggak Ya, ngerti iya, lah oh itu ya, mah. iya, udah aja gitu. Terus itu mah intinya buat yang macam-macam lah. Ya, Terus pengalaman Ajil sendiri ada nggak nggak ada, punya? belum pernah punya. Oh, belum pernah punya. Cuman kalau untuk saya sih pengalaman dari batu-batu itu makanya percaya tuh karena ada almarhum Mang gitu kan, dia bisa dibilang suka nyembuhin gitu kan, dan dia tuh seiring dia menyembuhin tuh dengan batu ali itu, dan jadi setiap dia mau gimana ya, mau ngeberesin pasien tuh dengan batu ali itu. Saya cuman punya pengalaman itu doang, tapi saya juga percaya nggak percaya sih, dan saya juga kan di sini masih belajar gitu Dan kan. belum pernah mengalami kayak gini gitu. Kalau untuk saya sih gitu, makanya mungkin saya juga pengen lebih tahu juga untuk yang ada yang di sini. Semoga mungkin ada masukan ke saya, ada manfaatnya ke saya, dan untuk beragam di rumah juga ada referensi lain lah Iya, mungkin ya. begitu. Jadi beragam di rumah juga ada gambaran mungkin ya. Nah, mungkin kita coba gambar ya Dek. Ya. Mudah-mudahan bisa ketangkap. Kita coba nego dulu. Barangkali si ya kita sebut Hodam lah Ya, yang di ya mau digambar dalam sini mau digambar lah ya. Kita coba deh. Ya, teman-teman, mungkin untuk saat ini kita mau menanyakan untuk yang ada apa tuh di batu itu tuh, Yang sosoknya seperti kan apa, terus kegunaannya juga. kegunaannya apa, terus misalnya kan misalnya yang di sini juga kan nggak tahu itu atau cewek atau cowok, kan nggak tahu, apalagi beraga di rumah, makanya kita coba digambarkan biar Kita coba lebih gali jelas lah ya. gitu ya. Ya mungkin teman-teman yang sosok yang di batu itu Katanya ini. coba kita ajak ngobrol, katanya dia Nggak mau lah. nggak mau, keberatan, mungkinnya bisa dibilang keberatan untuk Gambar. digambar. Cuman menurut saya tuh Pak Iki, saya menarik ke yang itu Pak Iki tuh. Kayak yang ini. Iya, menarik. Betul. Gitu. Karena rasanya pun dan ya beda sih Energinya. daripada yang gitu. Jadi begitu sosok itu pingin, mungkin ada yang bisa digambarkan oleh Dean dan bisa langsung kita tanya, Banyak interaksi gitu. interaksi, kita tanya apa kayak gimana, apakah misalnya dia tuh kan mungkin penonton di rumah dan mungkin saya juga sendiri tidak tahu tuh penggunaannya untuk apa.
kegunaannya. Kegunaannya apa, ataukah yang negatif atau yang positif, kita tanya langsung aja gitu sekalian sama Dean untuk digambar gitu. Ya saya emang dari awal juga benda ini agak mencolok lah. Ya. Dalam segi energi pun juga lebih terasa. Ya. Dibanding dengan yang dalam batu ini gitu ya. Makanya kita tadi ya udahlah, kalau misalkan dari sosok batu yang tadi nggak mau ya udah nggak apa, kita pun lebih terfokus ke sini lah. Ya. Supaya mungkin ada interaksi juga sama ada sosok yang kita bisa tampilkan ke berada di rumah. Iya, betul. Nah mungkin di sini kita coba ajak interaksi ya. Interaksi, begitu diinteraksi mungkin berada di rumah sekalian langsung sama Kang Dean digambar biar langsung melihat untuk sosok di dalam itu apa tuh gitu. Ya mungkin kita lagi coba menarik dan untuk menanya apakah dia menjalurnya positif apa negatif, penggunaannya apa, kita tanya langsung aja dan mungkin gambarnya bisa dilihatin oleh Kang Dean. Siap juga. Ya. Ya mungkin berada di rumah untuk sosok yang di apa ya pagi itu bisa dibilangnya Ya padang penunggu yang di sini gitu kan. Silakan kalau mau ditanya. Assalamualaikum, wilujeng wengi. Punten ngawagal. Yuk sana ring-ringan yang sadayana hayang terang kanggo nya intina mah maksud tujuan nanti seakan-akan untuk nyicingan benda ieu teh maksud jalurna apakah ke positif apakah ke negatif gitu. Jadi seakan-akan dia disimpan di benda itu gitu kan. Tapi begitu mungkin bisa dibilang sepuh apa Ya bisa disebut ya Ya, karukun lah sepuh. ya mungkin sepuh yang misalnya disimpan di cicingan di dia teh apakah misal mawana nu teu bener apakah emang mau gimana ya Ngejalur kena ka mana gitu. ngejalur nih mana Kanu positif atau napi kanu negatif gitu. jadi Kayaknya banyak lagi kayak ngurus. Ya punten oge meureun ka dipanggil gitu kan. Tarik nembe punten nuju yang terang jauh full. di Apa tuh Pak Iki katanya nggak kedengeran tuh untuk kata-kata yang terakhir. Iya. Jadi katanya kegunaan si benda ini balik lagi ke yang ngurus katanya. Terus gimana bawaannya lah. Maksudnya kalau misalkan ke arah yang negatif ya hayu, ke yang positif ya hayu gitu maksudnya. Terus kebetulan
dari tubuh aja juga kurang menerima gitu, maksudnya nggak bisa lama-lama. Iya. Karena emang mungkin bentrok mungkin ya. maksudnya si sosok tersebut lumayan besar gitu. Lumayan besar, jadi belum terwadahi lah. Nah, ibaratin gitu. Terus katanya emang ini dari sepuh dulu gitu lah. Jadi dari entah dari kakeknya atau dari siapa, jadi disimpan di sini. Itu pun kalau boleh tahu itu tuh disimpannya tuh apakah dari tahun-tahun beberapa tahun belakang? Ya emang udah lama gitu diem di sini gitu katanya. Ya walau alam sih ya, maksudnya itu juga hasil dari interaksi sama sepupu barusan katanya begitu. Terus emang katanya udah lama juga udah lama nggak nyium minyak katanya. Udah gak keurus kayaknya. Ya, jadi udah lama katanya saya udah nggak diurus. Ya mungkin bisa dibilang makin sini untuk bisa dibilang untuk manusia ke yang gini-gini tuh makin ditinggalin gitu kan. Makanya karena kesini teknologi makin canggih, padahal yang begini jadi gimana ya, nggak dianggapnya teh disampingkan lah ya, begitulah. Karena mungkin disebut katanya musyrik lah ya, apalah pasti ada yang bilang kayak gitu musyrik apa. Di samping itu kita tanya dulu ke Ajil ya. Gimana Ajil setelah tadi diajak interaksi sama sosok yang ada di golok ini? Ngap asli, ngap banget gitu. Di sini aja ganjel pas masukin ngeganjal susah gitu. Ngeganjal tuh emang ada yang mau diungkapin, apakah emang kayak tadi nggak bisa dibilang nggak, bukan wadahnya di bisa gitu intinya mah itu. Ya terus mungkin panas juga sih. Panas ya, mungkin teman-teman berada di rumah untuk sosok yang tadi sebentar lagi untuk gambar visualnya ya, dan hampir selesai, sedikit lagi ya. Intinya sih maaf gak dipotong, intinya sih hal-hal yang gini tuh nggak selalu melulu ke arah yang disebutkan negatif lah, yang jelek ya. Kita ambil intinya yang positif lah ya. Kita ke hal yang berbau positif gitu ya. Misalnya kan kita di sini ada sesepuh kita yang dulu, karuhun kita yang dulu. Ibaratnya mah cek Sunda nama ngomong mulai lah. Iya. Kita kan seni tradisi, kita juga mesti ngelestariin lah. Iya. Tapi nggak bisa dengan seolah teknologi makin sini makin canggih, ini pun tersingkirkan gitu, terlupakan. Gitu. Jangan sampai kayak gitu. Makanya untuk mungkin teman-teman di sini dan beraga-beraga di rumah, jangan sampailah ini tuh dari seni tradisi kita sampai tenggelam, sampai termakan, jangan tergoceh dengan teknologi yang baru, apalagi yang aneh-aneh lah contohnya. Gitu sih intinya mah. Gimana? Udah selesai? Apakah udah diselesaikan gambarnya, Kang Dean? Ini ya. Oke, bisa dilihatkan ke beraga-beraga di rumah. Ya mungkin beraga di rumah untuk sosok yang tadi di benda yang tadi yang masuk ke Kang Ajil, sosoknya nggak jauh beda seperti itu. Bisa dibilang itu kayak pakai pangsi ya? Pangsi. Ya, seperti pendekar lah. Pendekar. Secara kasarnya gitu ya. Terus yang dirasakan sama Dean juga gimana? Setelah menggambar ini apakah ada kesusahan, apakah gimana? Ada interaksi lain? Kan tadi pasti beda tuh antara ngegambar sama yang batu sama yang ini, pasti beda. Pasti. Kerasanya energinya lebih besar yang ini. Lebih nyelek gitu. Dia agak kesulitan gitu ya. Meskipun kesulitan tapi
Dean memaksakan diri untuk menggambar buat beraga-beraga di rumah. Ya apalagi kan istilahnya si sosok tersebut diundang. Iya. Kita untuk interaksi gitu. Intinya masih. Nah, Ya mungkin kan itu untuk batunya Peggy kan bisa dibilang itu sangat banyak tuh. Kita tadi baru dijelasin satu tuh. Takutnya gimana ya? Takutnya penonton pengen tahu dan saya yang di sini juga pengen tahu. Bisa diungkapkan satu-satu atau apakah gimana gitu? kalau misalkan diungkap satu-satu sih ngambil durasi lama ya. Ke yang tadi aja ya, yang pertama karena Yang buat sosoknya cewek. nggak mau di ya emang sih kegunaannya ini untuk pemikat lah, pengasih. Terus yang lain-lainnya katanya nggak mau disebutin, intinya sih itu. Kalau misalkan dibawa macam-macam hayu, kalau misalkan diajak kebaikannya hayu, nggak jauh beda sama yang ini sih. Tapi menurut pertanyaan Gaga tuh kan seolah-olah ini bisa dibilang benda pusaka ya. Bisa dibilang benda pusaka tuh ada pengisinya dan ada cerita orang ke orang, mulut ke mulut. Begitu benda pusaka dibawa ke, bisa dibilang ke kamar mandi atau ke air, itu pasti ada kejadian, Ya, ada panterangannya lah. ada panterangannya. Apakah benar itu tuh? Ya betul. Pernah ada ya. Jadi si karun-karun atau maksudnya ya lembut yang ada di sini kan macam-macam kegunaan, otomatis ada juga macam-macam panterangannya, nggak boleh apa gitu. Oh, jadi begitu ada panterangan. Jadi contohnya kita punya batu ini ada panterangannya, harus puasa atau harus Nah, misalnya itu. jangan harus sholat tekun gitu kan. Itu kan ke hal yang klinik yang gitulah. Iya. Yang macam-macam gitu. Ya gitu sih. Gak cuman nanya itu aja karena mungkin banyak orang bilang ke saya begitu. Tapi kalau panterangannya dilanggar misalnya kayak gimana itu? Bakal ada Ya, imbalan balik ke kita. Pasti ada Nah, feedback yang lain. sampai kan bisa kita pun bisa dibilang meninggal gitu kan. Ya ada Ada sebagian ada hal yang tragisnya lah seperti itu. Makanya buat penonton di rumah mungkin yang ada benda-benda gini, kalau emang nggak tahu jangan Sampai coba-coba lah. ya jangan Jangan coba-coba, jangan main-main, janganlah pokoknya mah jangan di cek Sunda mah jangan diheureuikeun lah ya. Ya, mungkin segmen kita sudah dulu, mungkin nanti kita coba langsung ke benda yang lain ya. benda yang lain. Kita nanti yang ada lebih- Kang Aris sama Kang Ovan. Ya, dan teman-teman. bendanya pun lebih Nah, Ngeri. lebih ngeri lagi tuh. lebih mencolok dari inilah. Wah iya pastinya. Mungkin dari tim saya dan teman-teman cukup Sekian. sekian. Dan terima Nanti kasih. Tunggu di tim yang lainnya. Oke. Ada Jet Li. Ya teman-teman, kembali lagi untuk segmen kedua, dan untuk penjelasannya pun sangat sama yang tadi, bisa dibilang dengan benda-benda Yang berbeda sekarang. benda-benda, tapi yang berbeda. Tadi kan bisa dibilang batu sama apa tuh? Kayu. Kayu golok. Ya bisa dibilang gitu. Dan Iya sih. sekarang itu untuk bendanya pun sangat beda, dan mungkin bisa dibilang sangat besar juga bendanya daripada yang tadi. Benar. Pasti sih juga lo gede ya. Iya pasti, itu mah nggak tahu saya juga, makanya mungkin saya sendiri pingin tahu, dan di sini juga saya masih belajar ya. Mungkin dari pengalaman dari pembahasan ini saya punya pengalaman sendiri, dan untuk beraga di rumah juga punya pengalaman gitu kan. Paling perkenalan dulu mungkin, karena Oke. ini segmen kedua mungkin. Boleh, kenalin lagi Siapa aja. di segmen kedua ada siapa aja nih yang baru gitu kan. Nah mungkin kalau beraga di rumah pada nggak tahu nih, ini ada Kang Ipik yang sebelumnya suka menghilang tanpa jejak. Menghilang tanpa jejak kayaknya lebih ke kosan. Oh, kebesaran. Paling lu.
Ninja, saya lebih ke jurusan ninja sih sekarang. Jadi sering ngilang sendiri gitu. Di Epic itu sekarang kayak air gitu. Ya, mengalir seperti air mengalir ke kosan. Ya. Kosan siapa? mengalir Apa ke nih kosan siapa? kan kalau ada air kan pasti ada ikan jadi hanyir gitu. Nah, gitu sih. Jadi basah gitu kan. Anyir jadinya. Jadi anyir. Oke, mungkin masuk lagi ke intinya mungkin gak ya? Enggak, bentar, ini Gimana? belum perkenalan, ini siapa, ini dengan siapa, ini takutnya kan Braga ada yang baru. Kalau penonton seperti baru. buat saya sih udah kata Pak Iki tadi mungkin udah bosen. Kalau saya pengennya sih bosen. jadi ganti kayaknya pemerannya. Paling ini ada Opan mungkin, Aris, ini di sini Dean, tadi di segmen pertama juga ada, Gaga masih tetap di segmen pertama karena host utama kita di sini. Lagi ngalir juga. Ngalir. Sama juga kayaknya. Kita sejurusan berarti. Oh iya, salam dulu ya. Mungkin kalau si Gaga ini punya aplikasi. Oh. Beda. Aplikasinya jangan disebutin. Nanti jangan. Baraga di rumah ntar Penasaran, lu pada penasaran tuh. penasaran. Enggak, Langsung Kita aja. biarin teman-teman penasaran. Ini juga kan ada penonton bayaran juga kita coba lagi ya. Ada ternyata. Kayaknya banyak orang di sini. Ternyata kalau ini ada coba sih. Takutnya pada tidur gitu kan. Boleh lah. Yaudah langsung ke intinya aja Kang Naga. Bisa langsung diceritain. Ya mungkin untuk benda yang tadi udah dijelaskan untuk sosoknya gimana dan untuk batunya pun nggak bisa digambarkan. Dan segmen kedua ini kita bendanya sangat beda dan sangat jauh juga dan sangat besar, dan mungkin ya kita jelaskan aja di segmen ini. Tapi sebelum itu mungkin dari Aris apa Opan pasti kan orang yang lebih lama ngerti sama Ya lebih hal tahu kayak gini gitu kan ya. Terus pasti juga punya pengalaman yang lebih lagi dari Iya, kita benar, mungkin benar, kan. benar. Coba ditanya dulu dari Aris. Macam pengalaman tentang pusaka ya, maksudnya barang-barang yang kiranya wah ini barang yang harus diurus, mungkin kan ada yang tradisi kayak gitu di kita mungkin di malam Mungkin, satu suro lah iya. atau Dari saya sih ada sedikit ya Kak Ipik. Sedikit cerita nih. Sebelumnya saya pernah dikasih sama teman, mungkin itu ada keris ya, berupa keris. Wih. Cuman si keris itu kecil cuman ada tulisan Arabnya gitu. Nah, dia kasih ke saya katanya, ini kalau misalkan nggak cocok dia pasti pergi sendiri gitu. Dan saya itu emang udah simpen itu dia percis di tempat itu yang saya simpan gitu. Nah, kebesokan harinya saya lihat udah nggak ada. Saya kan bingung gitu. Tapi itu emang seharusnya benar-benar nggak ada, Emang nggak ada. Emang ada. Saya tanya ke Opan yang di rumah. Orang-orang gitu. rumah, Nggak ada. Benar-benar nggak ada. Emang nggak ada. Nah terus emang Keren. saya tanya lagi ke teman saya, balik deh ke Aing sih. Ada lagi di temennya Aris gitu. Balik Terima lagi. kasih. Serius? Asli balik lagi. Padahal Aris gak pernah punya niatan buat ngembaliin ke orangnya gitu. Balik lagi. Ngeri Jadi juga. kalau sedikit ya, jadi si benda pusaka ini identik dengan seni budaya. Ini budaya. Ya, Memang ya. Jadi kayak ke kebudayaan yang berujungnya itu ke, maksudnya dekatnya dengan ke goib, mistis juga, terus ke musyrik juga gitu. Kalau mungkin Berdekatan orang lah. ya kalau mungkin orang selintingan mungkin lihat kenapa sih orang tersebut ada yang ngoleksi benda-benda ngoleksi benda-benda pusaka gitu ya, pasti identiknya dengan hal musyrik gitu. Tapi kalau misalkan orang itu nggak tahu asal mulanya si barang-barang ini dari mana gitu. Nah mungkin buat yang nggak tahu saya coba jelasin sedikit ya. Jadi si benda ini tuh emang ada dari zaman dahulu gitu. Maksudnya nggak ini jadi zaman dahulu ya, jadi si penunggunya gitu. Jadi si penunggu tersebut emang udah ada yang nugasin atau dia kepengennya diam di benda ini, emang udah ada identiknya gitu. Jadi dari zaman dahulu si benda tersebut itu juga dipakai perang lah atau apalah gitu. Jadi banyak kegunaannya. Mungkin dengan seiringnya zaman jadi si benda-benda tersebut ini ya agak meredup sedikit gitu gak. Agak langka juga gitu. Jadi yang kebanyakan orang-orang zaman baheula punya sekolah baheula mah cenah sok dipake perang lah mah cenah mah mun keur hujan cenah sok digantungkeun we ieu teh. Hujan teh jadi daraat gitu, hujan angin. Nah, dan emang kebetulan benda ini emang punya ayah saya sendiri. Jadi
ada sedikit mungkin bukan seperti adat lah. Jadi dari emang zaman dahulu ini dari uyut mungkin ya nama mun hujan teh ieu teh sok disimpan di luar, hujan angin teh disimpan di luar supaya apa? Mungkin supaya ya terhindar dari angin lah atau bencana lah apa gitu ya. Mungkin kita nggak berpatok ke si benda ini gitu ya. Ya tetap kita mendoa ya doa ke Gusti Allah gitu kan. Kita nggak berpatok ke benda tersebut, cuman balik lagi tadi ke budaya gitu. Kan kita budaya ini Sunda tuh identik dengan mistis lah, karuhun lah, benda-benda pusaka gitu sih. Jadi gitu intinya. Maksudnya ke budaya gitu. Tuh. Dan emang si benda ini si tongkat ini bisa disebut maksudnya jadi apa ya? Jadi udah hampir melekat lah gitu. Udah tahu gitu. Dan Jadi bahkan si benda ini sewaktu saya lagi kecil suka dipakai buat ayah saya gitu lah. Bermain kasti kan, main kasti. Ya ngerti saya main kasti. Kastinya gitu. Iya benar main kasti, kasti. Mungkin Jadi, apa juga udah dari dulu. Pernah ngalamin. Jadi sebenarnya secara gak langsung ini jadi pengingat masa kecil juga ya bagi kalian berdua ya. Karena kalian sangat pintar dulu waktu kecil. Saya masih ingat. Jangan dipegang nanti Kenapa? ikut ngalir. Maca Ci. Enggak itu jadi intinya gitu secara gak langsung. Jadi menurut Opan gimana? Tapi saya pernah gini ya punya pengalaman, bukan pengalaman juga sih, lebih diceritain. Jadi teman saya punya kakek. Nah si kakeknya itu punya sama barang-barang pusaka kayak gini. Dan bentuknya itu kayak mirip-mirip. Kenapa sih kalau hal-hal yang antik terus mistis kayak gitu bisa disangkut pautin sama mistis? Kenapa harus keris kecil? Terus si keris kecil ini teh suka dikeluarin katanya, kata teman saya itu kan si kakeknya suka ngeluarin kalau lagi hujan gede, bener yang gede banget gitu, kayak yang maksudnya nggak akan reda nih hujan gitu, hujan badai gitu suka dikeluarin dan hujannya langsung reda gitu. Itu yang saya bingung juga, kayak mungkin kegunaannya kayak yang ini mungkin ya secara gak langsung atau mungkin gimana? bukan maksudnya bukan kegunaannya kayak gitu ya. Maksudnya kita tadi lagi sih kita nggak tahu maksudnya ini kegunaannya buat memikat perempuan gitu kan. Kita udah menyimpang dari agama ajaran kita Islam. Karena kan kita udah berpatok kita punya Tuhan kita sendiri ya gitu Gusti Allah. Jadi jodoh, rezeki semua udah dipatokin sama yang di atas. Mungkin ini jadi maksudnya ke budaya lagi gitu. Tapi jadi ya sedikit Kultur kita lah ya, kultur Sunda yang maksudnya saya jelasin juga biar mudah dimengerti mungkinnya pada awalnya mungkin. ya. Jadi masuknya ini kebudayaan gitu. Banyak mungkin orang-orang yang maksudnya ngoleksi, banyak juga yang kolektor-kolektor yang berkoleksi gitu dan bahkan si koleksi tersebut yang punyanya itu nggak tahu bahkan ada kodamnya di dalamnya gitu. Tapi sampai pun si barang-barang tersebut ada yang terbang lah atau apalah gitu. Banyak yang terjadi gitu. Jadi banyak yang nanya-nanya juga ke saya terkait benda-benda seperti ini. Kenapa saya punya benda-benda ini tapi bisa loncat lah atau apa gitu, banyak yang tanya gitu. Jadi emang ada gitu kodamnya seperti ini yang isinya emang ada kodam. Ada yang tanya lagi nggak? Paling saya tanyain pengalaman Opan gimana nih kira-kira? Maksudnya kan apalagi Opan lebih bukan sensitif, pasti lebih sering bersinggungan. Entah itu ketemu sama orang kan, misalkan orangnya itu pasti bawa barang, misalkan kan biasanya di medianya di Batu Ali atau apa kan. Mungkin Opan waktu ngelewat atau apa pasti kerasa gitu atau apa gitu Kalau kan ngerasa kira-kira? Kalau ngerasa sih enggak ya, kebanyakan enggak ya. Tapi kalau misalnya nih orang itu ngoleksi barang itu apalah itu apa pasti kerasa sih kalau itu barang itu emang ada gitu. Terus sih di barang-barang ini kebanyakan sih jadi si karuhun itu masuknya itu secara dia pengen gitu kan. Ada cerita juga nih, ada gambaran hidup sendiri lah apa gimana. Sering Itu juga seperti Kang Aris tadi bilang, jadi itu udah ada dari dulu gitu. Jadi sih kan di Islam juga kan minta ke barang apa gimana nih, percaya ke barang digantungin hujan berhenti apa gimana sih. Itu sih menurut saya kurang lah. Tapi
kan hujan juga itu kan berkah juga kan gitu. Tapi saya juga percaya di setiap barang yang antik pastilah ada yang mungkin ada penunggunya. beberapa ada yang penunggunya. Dan yang pengen saya tanyain sih sebenarnya lebih ke apakah si karuhunnya itu sendiri yang masuk benar-benar ke sini atau emang cuman auranya doang. Jadi kan kemungkinan kayak yang tadi yang terakhir mungkin yang Gaga tanyain. Itu kan kata Iki jauh. Maksudnya jauh berarti emang si karuhnya itu nggak di sini berarti kan nggak di barang benar-benar literally di barang itu kan. Jadi Kira-kira dia suka gitu. Kan kalau misalnya karun kayak gitu kan nyari tempat. Tempatnya kan bisa ada nih orang yang bilang tak kalian lah bajurigan. Tempat ini mah gimana gitu. Nah jadi si karun itu ada gimana ya, suka ke tempat yang misalnya nih menurut dia bagus gitu, menurut dia ini bisa ditempatin nyaman gitu, kayak nggak jauh kayak manusia juga sih gitu sih. Jadi mungkin contohnya juga kayak kita tuh misalnya ada yang dari diri sendiri ataupun orang ke orang, misalnya ada yang ikut ke misalnya karuhun tuh, karuhun juga ikut, itu nggak mungkin langsung ikut kan, mungkin dia gimana lihat sesifat nggak kayak kita gitu kan istilahnya. Yang kadang sih kalau misalnya karuhun itu emang benar-benar suka terus kita nggak tahu, itu kadang sih ada orang nggak tahu nih kenapa saya kelakuan jadi aneh apa gimana. Nah itu suka bahkan ada yang kayak gitu. Ada yang kayak gitu. Jadi si karun itu pengen ke orang ini atau suka gitu. Suka apa gimana gitu. Dan bahkan si orangnya itu sendiri gak tahu gitu. Bisa kayak gitu. Ngeri juga. Maksudnya kalau orang yang nggak ngerti gitu pasti nanya ke orang yang ngerti mungkin. Padahal kan kenapa sih saya kalau tidur suka gimana gitu, terus kalau misalnya saya gini suka gimana kesurupan lah apa gimana lah, erep-erep lah apa ya. Jadi itu ada yang suka gitu sih. Soalnya kan kita berdempetan banget sama hal goib gitu sih. Jadi kesimpulannya barang-barang yang kayak gini ya koleksi juga sih. Intinya bukan buat aku barang iya mah ya bisa tapi sebetulnya ada Kak Opan kalau misalkan bawa ini nih ke jalan ya, maksudnya ke jalan raya gitu, di depan ngeri itu ada angkot ya, Opan sakuin aja nih barangnya, ada angkot, coba Kang Opan tunjuk ada angkotnya, pasti berhenti angkotnya. Itu mah si emang baru mistis ya, dari dulu itu yang harus diobrolin tuh. Dan mungkin kalau Kang Opan lagi punya uang nggak akan susah jajan. Iya benar. Jokes masa muda ya itu. Jokes masa muda. Balik lagi ya, jadi kesimpulannya sih kalau misalnya barang-barang ini, barang-barang ya kayak barang-barang bun kayak gini sih emang ada hodamnya. Tapi bukan juga untuk dipergunakan semena-mena gitu ya. Seenaknya. Apalagi buat menyembah-nyembah gitu. Nah, nyembah-nyembah itu kan menyimpang gitu, musyrik ya gitu. Gak bolehlah percaya ke hal-hal yang kayak gini gitu. Oke, percaya masuk ke jadi pada intinya gitu mungkin ya. Meskipun ya kata orang ini bisa kita bawa barang ini bisa jadi nggak takut atau jadi seorang pemberani atau jadi orang yang nggak pikir panjang, katanya kan bisa aja yang kayak gitu, atau bisa emosi melonjak gitu. Bisa menarik cewek-cewek buat terpesona sama kita gitu, nambah kewibawaan katanya kan, atau nambah ke karisma katanya. Berarti itu nggak bener 100% mungkin. Ya iyalah, kita percaya sama yang di atas, berarti tetap harus tetap yang di atas. Kalau gitu kan percaya sama ini berarti wah yang pegawai gelis geus sakuan ieu paling. Jadi kebanyakan penyalahgunaan pengertian gitu di sih. masyarakat. Sebenarnya kan jodoh, rezeki semua kan udah diatur sama yang Gusti Allah sih. Jadi kita nggak usah dipikirin lah. Dikasih ini nih biar gampang gimana, kasih ini nih biar gampang gimana, mending nggak usah lah gitu. Ya itu mah kembali pada intinya kita sendiri. ini cuman buat tempat doang, media doang bagi karuhun kita buat bisa dekat sama kita mungkin. Terus ya buat jadi koleksi juga kan bagus kan gitu. Ini kan barang-barang dulu kan, barang antik gitu, kan. barang antik. Jadi ya bagus juga kan buat pajangan juga gitu sih. Jadi gini sih intinya kayak pikir saya. Banyak juga mungkin orang yang mempercayai benda-benda seperti ini gitu.
banyak juga yang memfokus di benda-benda tersebut, yaitu sih kembali lagi ke orang tersebut yang mungkin si orang tersebut itu kan punya pendirian punya pendirian sendiri gitu, bahwa benda tersebut ini bisa buat A atau B gitu. Tapi menurut saya pribadi gitu, jadi benda tersebut ya emang ada, cuman kita nggak berpatok ke benda tersebut. Jadi ya kalau misalkan kita balik lagi ke penonton, barangkali ada punya yang barang tersebut, yaitu persepsinya silakan gimana. Nah, cuman ini menurut kita gitu. Menurut kita ya aja. Nah, ini menurut Mega Ganesha sudut pandang dari benda-benda pusaka yang kita juga bukan ada. Orang-orang jago ya, segala bisa. Kita juga punya kesalahan, kita juga sama manusia punya kesalahan, punya hilap. Jadi mau dimaklum kalau kita punya kesalahan di ini penjelasan gitu. Jadi ini balik lagi ke diri masing-masing. Secara intinya mungkin kapan kita coba masukin si Hodam tersebut ke Mike biar kita lebih jelasin. Kenapa ke saya? Soalnya saya aja biar soalnya ini agak gede. Beda. Soalnya ini punya saya juga sih. Dan mungkin bisa langsung Cari gambar sama karya, Dek. Coba Jadi digambar. ada di sini Bu buat ngegambar sosok yang masuk gitu biar lebih seru. Saya bisa sebelah sini. Pak, saya sebelah sini. Udah ke gambar gue deh. Belum. Coba pegang dulu. Udah kapan? Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Ayana. Assalamualaikum sepuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha pangestu damang? Mantap kena tepangkeun deui banyak. Ih sareng incu ya. Ya jadi kieu sepuh itu nah mah ari jalmi teh cenah seueur anu nganggap kanu benda-benda kieu teh sok mempergunakan musrik teh kenging teu. Hari Allah. Masalah teman. Tapi ayahnya sepuhnya tiap barang oge anu kayu teh nya. Ayah, ku izin Gusti Allah. Pilih aya nu bade diceroskeun deui teh sepuh terkait anu benda-benda kieu gitu. Kedah kumaha jalmi teh ninggal barang teh. nanggapna kedah kumaha. Enggak. Mohon Gampang. kumaha sepuh. Sebados ngartos. Da kudu urang boga amun urang henteu bisa, amun urang dengar kagunaan. Eta pilih ngamusyrikeun aranjeun. Tuh kenging jalan oge. Harus. Itu tekenging. Menta segala rupa nu babari salat beding lima waktu nak jeung dilegetan
Aduh, Gusti Allah membuka paminta. Lain mun ayeuna dibere barang sasa-sasa. Boh gerka awewe eta nanaonan. Musyriknya. Dina beunang lagi amun eta lain jodona cek Gusti Allah moal bisa. Laras. Mata sok cing wanti-wanti agamana. Segala rupana legetan aran jeung ngalarti segala rupa ayana kitab. Nah eta Al-Qur'an teh pamandu urang. Gitu. Atuh nuhun pisan sepuh, panginten cekap. Bagaimana? Punten panginten bilih ka ganggu waktosna nya. Sawiyo. Mangga. Assalamualaikum. Mungkin sambil berjalan juga ya, bukan sambil istirahat juga. Jadi yang tadi sepuh kita sampaikan ya. Jadi jangan coba-coba mungkin teman-teman buat menyimpan barang ini terus mempusti kalau tidak tahu caranya dan gunaannya ya. Seperti apa, harus gimana. Mungkin kalau punya pun kita tanya dulu ke yang ngasihnya ini apa, terus gunanya buat apa gitu. Dek, yang ini nggak usah digambarin aja deh. Nah mungkin cukup segitu aja ya episode kita sekarang. Semoga jadi manfaat buat kalian, buat pengalaman juga, biar lebih tahu semuanya. Enggak, gitu. Kita sedikit nggak? Jadi ya gitu sih, ke intinya yang tadi kapan sedikit lagi ya. Jadi ya jangan sampai mungkin buat teman-teman berpatok ke benda-benda seperti ini. Jadi kalau misalkan nggak tahu caranya, terus nggak tahu gunanya buat apa, mungkin jangan coba-coba gitu ya. Itu persepsi dari saya, yaitu saya sekedar mengingatkan. Barangkali teman-teman punya persepsi sendiri, ya itu silakan persepsi sendiri. Dan itu mungkin balik lagi ke teman-teman beragam gitu. Udah, mungkin cukup. Ya teman-teman, paling untuk segmen saat ini cukup sampai di sini saja. Dan mungkin pada intinya mungkin jangan berpatok ke benda-benda. Dan lagian yang di dalam benda tuh pasti tujuannya kita mengarahkannya ke Gusti Allah gitu aja sih teman-teman. Cukup sekian dari kami. Positifnya. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.